warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke, teman-teman, kali ini Resep Papa akan review kembali ya, review ulang stand mixer yang keren banget. Seriusan, ini adalah Mito MX700 Maxi Mixer. Ini stand mixer rasa planetary yang recommended banget dari Resep Papa. Cocok banget buat usaha teman-teman yang lagi ngerintis, usaha rumahan, yang pengen punya mixer multifungsi, kuat, dan harganya terjangkau. Tapi kali ini reviewnya berbeda dengan review yang awal ya teman-teman ya. Karena Resep Papa akan uji kemampuan mixer Mito MX700 ini. Nah, terutama kita akan uji dayanya ya teman-teman ya. Kita akan uji daya penggunaan daya mixer Mito MX700 ini. Kenapa? Karena di kemasan itu dayanya mulai dari 150 watt sampai 1500 watt. Kita akan tes langsung pengulenan mulai dari adonan cair sampai adonan berat dengan berbagai ukuran. Kita ukur dengan alat alat pengukur daya sehingga kita bisa tahu realnya. Oh, ini ternyata ternyata pemakaiannya cuma seberapa itu kita nanti ketahuan ya. Cuma nanti di akhir aja ya teman-teman ya. Pokoknya lihat di akhir aja, kita akan kupas tuntas Mito MX700 Maxi Mixer ya teman-teman ya. Nah, Mito MX700 ini bener-bener ya teman-teman ya, keren banget. Kenapa? Yang pertama dia kapasitasnya besar, 7 liter teman-teman. 7 liter itu besar untuk stand mixer. Kemudian ada tiga pengaduk ya, tiga jenis pengaduk. Yang pertama ada Wix, ini untuk adonan cair seperti adonan telur untuk bolu cake ya teman-teman ya. Kemudian pengaduk adonan berat atau dog hook, apa ya ngomongnya ya. Ini untuk adonan berat donat dan roti. Kemudian bitter. Nah, ini untuk cooker, kue kering, sus dan lainnya ya, teman-teman ya. Kemudian ini sudah Metal Gear standar Eropa ya, teman-teman ya. Jadi kuat banget. Bolnya juga sudah stainless dan dayanya ini yang bikin penasaran teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman lihat sampai akhir bahkan terkaget-kaget ya, teman-teman ya. Ternyata waduh. Nah, pokoknya kita nanti akan kupas tuntas, simak sampai selesai biar paham ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini kan kita fokus ke tes penggunaan daya ya. Jadi berapa realnya penggunaan daya Mito MX700 ini. Nah, ini kita sudah siapkan beberapa sampelnya ya, teman-teman. Kita sudah siapkan air untuk sampel liquidnya. Jadi kita akan siapkan air 2 liter. Jadi nanti kita akan tes berapa daya ketika mixernya itu tanpa beban, kosongan kita tes berapa dayanya, kemudian air, kemudian kasih terigu juga di air tadi 2 liter dikasih terigu sekilo. Jadi biar untuk mengilustrasikan adonan yang kental ya teman-teman ya, seperti telur kan kocokannya kan kental ya teman-teman ya. Kemudian untuk adonan berat ini juga kita sudah sediakan. Jadi ini komplit banget ya teman-teman, sangat mewakili. Nah, di adonan berat ini kita sudah sediakan beberapa takaran. Ini tepung kering ya, ini resep apa? Gunakan resep basic roti tawar atau burger. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nah, ini kita akan buat tes. Yang pertama kita ngadon untuk 250 gram tepung. Untuk bikin roti 250 gram, nanti dayanya berapa? Kemudian kita tambahkan lagi 250 gram, jadi total 500 gram. Kita tes lagi dayanya berapa berdasarkan kecepatan juga. Kemudian kita tambah lagi 500 gram tepung, jadi total 1 kilo adonan. Jadi total 1 kilo adonan tepung kering untuk buat roti. Nah, di sini resep Papa sudah sediakan alat power meter. Nah, ini adalah alat pengukur arus listrik, ampere, watt, dayanya, dan biayanya ya teman-teman ya. Jadi nanti ini ketahuan teman-teman. Ini nanti ketahuan berapa pemakaiannya Mito MX700 ini. Karena di sini lengkap ya. Di sini kita bisa lihat
kWh, kita bisa hitung pemakaian berapa kWh 1 jamnya ya teman-teman ya. Voltase listrik di rumah kita, ampernya, kemudian daya atau wattnya. Nah ini yang kita gunakan untuk mengetes adalah wattnya. Jadi nanti kita tes berapa watt secara realnya berdasarkan pemakaiannya teman-teman ya. Nah oke. Kita langsung saja, ini kita akan colokkan dulu ya teman-teman ya. Kita akan colokkan ke power meternya. Kita sudah setting di watt, kemudian siap kita tes. Oke teman-teman, ini sudah terpasang. Kita akan tes kosongan ya teman-teman ya. Ini tanpa beban dulu, jadi hanya mixer dinyalakan. Kita tes dayanya berapa berdasarkan kecepatan ya teman-teman ya. Ini kita akan tes saja mulai dari kecepatan 1 sampai kecepatan 6 dan turbonya. Ini kita di speed 1 ya teman-teman ya, lambat seperti ini ya. Kita lihat dayanya berapa, konsumsinya 25 watt. Jadi cuma 25 watt teman-teman kalau nggak ada beban di speed 1. Ini memang fluktuatif ya. Mito MX700 ini nggak saklek, nggak tetap ya, misal berapa watt itu terus ya, ini berdasarkan beban, jadi beda-beda teman-teman. Nah kita naik ini speed 2, coba kita lihat berapa. Nah mulai naik ya. 27 watt, ini rendah banget kan dayanya ya teman-teman ya. Tapi ini masih tanpa beban. Nah ini kita naik ke speed 3, dia langsung ke 42 watt ya teman-teman ya. Ini kita di speed 3 kosongan seperti ini. Nah 42 38 watt, jadi fluktuatif kan, nggak tetap gitu ya teman-teman, tapi di kisaran itu. Iya. Nah kita akan naikkan speednya lagi. Nah ini teman-teman ke speed 4. Nah ini masih kosongan ya, seperti ini. Kita cek 48 watt. Dayanya cuma segitu teman-teman, kosongan, bayangkan kosongan ya. Kita naikkan lagi ya. Nah speed 5 ini teman-teman. Tuh ngebut banget ya mixernya ya. 63 watt untuk speed 5. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita naikkan lagi speed tertinggi, speed 6. Nah ini ngebut banget ya teman-teman ya, mixernya seriusan. 79 watt. 79 watt teman-teman untuk speed 6, tapi ini kosongan. Nah kita akan tes untuk yang turbonya. Jadi ada pilihan turbo ya teman-teman, yang tulisan P ini turbo. Jadi kalau dipencet turbo itu lebih cepet lagi. Ini paling kecepatan tertinggi ini turbo, tapi kan ini harus ditekan segini, nggak bisa dilepas ya. Kalau dilepas otomatis mati karena tombol turbo. Nah ini cepet banget kan. Nah kita lihat dayanya berapa, 105 watt. Bayangkan teman-teman, cuma 105 watt, 107 watt untuk yang tertinggi. Nah oke teman-teman, jadi untuk speed kosongan, pemakaian dayanya kalau kosong itu hanya dari 25 watt sampai 107 watt untuk kosong. Irit banget ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan tes dengan beban. Nah, ini kita akan tes yang pertama, kita akan isi air sebanyak 2 liter ya. Ini sudah kita sediakan. Air 2 liter ini sebagai simulasi aja teman-teman, karena kalau misal teman-teman ngaduk putih telur itu kan ringan banget ya. Jadi bisa sebagai perbandingan untuk adonan telur lah, ini resep apa ilustrasikan untuk beban pengadukan adonan telur, jadi yang liquid ya.
Kita masukkan saja airnya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, kita turunkan saja teman-teman. Nah, seperti ini. Siap kita tes lagi ya. Ini kita dekatkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah putar di kecepatan 1. Masih sama ya teman-teman ya, 25 watt kisaran. Kemudian kita naik lagi di speed 2. Nah, seperti ini. Speed 2 itu ke 27 masih sama, nggak jauh beda ya teman-teman ya. Kita naikkan speed 3, ini sudah ke 42 watt, 37, fluktuatif di kisaran itu ya. Kita naikkan ke speed 4. Ini sudah 50 wattan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita naikkan lagi speed 5, 50 wattan ya teman-teman ya. Oh, 65 wattan. Nah, kita ke speed tertinggi, speed 6, 82 watt. Jadi masih hampir sama ya, sama seperti kosongan ya teman-teman ya, jika diisi air. Kemudian kita tes ke turbo ya. 96, 107, 109, 111, 112. Nah, kisaran berarti 112 watt ya untuk beban air liquid 2 liter. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan tambahkan 1 kilo tepung. Jadi kita akan tes. Jadi dari air 2 liter tadi kita tambahkan 1 kilo tepung terigu. Nah, ini fungsinya kita akan mengetes adonan pekat atau adonan kental. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti kayak adonan kita ngemik gula, telur untuk bikin cake atau bolu ya teman-teman. Kita ilustrasi. Nah, ini sudah sekilo ya teman-teman ya. Kita langsung saja campurkan ke air yang 2 liter tadi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita setel aja langsung speed 1 ya. 29, 27 watt ya teman-teman ya. Ini masih sama seperti tanpa beban. Kita naikkan lagi ke speed 2. Dia langsung ke 31 watt ya, 30 watt, 31 lah. Kita naikkan lagi ke speed 3. Dia masuk ke 45 watt. Kita naikkan lagi ke speed 4. Dia langsung naik ke 56 watt. Kita naikkan lagi langsung ke speed 5 ya. Dia ke 74 watt ya. Naikkan lagi ke speed 6, 90 wattan, 91 wattan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tes ke turbo. 111, 117. Apakah naik lagi? 120, 125, 126. Jadi dengan adonan kental 2 liter air per 1 kilo terigu
hanya 125 watt, 126 tuh. 127 ya, 126,9. Bayangkan teman-teman, sangat hemat listrik seriusan. Tapi tenang dulu, ini masih adonan liquid cair ya termasuknya ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita akan tes. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Adonan berat seperti adonan untuk donat ataupun roti. Oke, kita akan siapkan ya. Nah, teman-teman di sini resep Papa sudah sediakan adonan yang tadi ya, teman-teman ya. Ini kita coba dulu yang tepung 250 gram, tepung kering. Nah, ini resep Papa sudah siapkan. Ini sudah masuk tepung, ragi, gula, bread improver, margarin, garam, dan nanti airnya ya, teman-teman ya. Nah, ini yang takaran 250 gram. Ini basicnya yang roti tawar ya, teman-teman. Bisa untuk roti tawar, burger, sesuai selera lah. Nah, ini wadahnya tadi ya teman-teman ya. Kita timbang saja. Nah, ini sudah masuk semua bahan kering, kemudian margarin dan garam juga masuk. Nah, seperti ini. Kemudian air. Nah, ini air sudah masuk ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti ini ya. No rekayasa, no setting-setting loh ini teman-teman. Kita langsung masukkan aja ke mixernya, kemudian kita pasang pengaduknya. Jatuh. Maaf teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini resep Papa sudah pasang alatnya sama seperti tadi ya, sudah di 0, di standby 0. Kita langsung aja tes. Nah, untuk adonan ini kita tes bertahap ya, kecepatan 1 dulu. Untuk speed 1 dia di kisaran 28, 29, 30 lah, 31 maksimal ya. Kemudian kita naik ke speed 2, langsung naik ke 44. Apakah naik lagi? Malah turun ya. 45, nah 46, 49, naik lagi apakah? Nah, pokoknya top speed 2 50 ya. 51, 51 watt. Jadi untuk 250 gram di speed 2 ya. Kisarannya maksimal di 52, 53. Nah, kita naikkan lagi speed 3, dia langsung naik ke 70, 73, 75, 75 watt teman-teman. Speed 3 untuk ngadon 250 gram terigu. Nah, di sini sebenarnya sudah cukup ya, bisa kalis maksimal dengan speed ini. Tapi untuk 250 gram, teman-teman bisa naikkan ke speed 4. Jadi biar lebih cepat kalisnya ya. Nah, ketika di speed 4, ini maksimal yang disarankan ya untuk terigu 250 gram speednya. Jangan tambah lagi, karena memang adonan berat, gak bisa untuk speed tinggi. Dia sampai 95 watt tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk ngadon 250 gram terigu cuma 95 watt maksimal itu dengan speed 4 ya teman-teman. Kalau mau naik speed 5, 6 pasti lebih tinggi lagi tapi nggak disarankan. Ini karena adonan berat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi adonannya. Tadi kan kita ada dua adonan 250 gramnya ya. Kita tambahkan lagi 250 gram takaran. Jadi nanti di sana kita hitung 500 gram terigu kering atau hampir 1 kilo adonan ya teman-teman ya.
Nah, ini kita sudah siapkan sama ya seperti tadi ya, bahan-bahannya terigu, gula, ragi, bread improver, margarin, garam itu masuk semua ya. Nah, ini tadi sudah masuk ya teman-teman ya. Kita tes 500 gram di speed 1. Dia langsung jalan ke 49, 55, 56, 59, 62, 63. Jadi di speed 1 untuk 500 gram dia bisa sampai malah nambah lagi ya tuh 67 ya tadi maksimal ya, di paling tinggi 67, 67 watt. Kita naikkan ke speed 2 langsung ya teman-teman ya. Kenaikannya dia langsung naik seperti ini teman-teman. Ini untuk 500 gram terigu atau sekitar 900 graman adonan. 70 ya. 70 watt teman-teman untuk speed 3 kita 2. Kita naikkan di speed 3, ini speed 3. Nah, ini batas aman untuk pengadukan adonan berat ya teman-teman ya. Di speed 3 untuk 500 gram. Walaupun kita masih bisa dinaikkan ke speed 4. Tapi speed 3 sudah cukup. Nah, speed 3 ini paling tinggi 115 watt ya. Nah, ini resep Papa naikkan ke speed 4 teman-teman. Dia langsung ke 142 ya tadi paling tinggi ya. 142 teman-teman, 143, 150 malahan. Jadi untuk adonan 500 gram tepung dia hanya naik sampai 150 watt. Masih sangat rendah dayanya ini teman-teman, seriusan. Bayangkan loh, hand mixer aja wattnya berapa, nanti kita tes di hand mixer ya teman-teman ya. Jadi recommended banget seriusan. 150 watt ngadon 500 gram dengan kecepatan yang disarankan maksimal 3, 4 itu udah maksimal mentok banget. Jangan ke 5 atau 6 itu jangan ya karena adonan berat. Nah, selanjutnya kita akan tambah lagi adonannya. Nah, tadi kan ada 3 wadah ya teman-teman ya. Kita sisihkan dulu. Nah, ini kita takaran 500 gram tepung ini teman-teman. Jadi kita akan tambahkan takaran 500 gram tepung. Kita timbang aja, dites ya teman-teman ya. Ini takaran tepung, gula, ragi, bread improver masuk, kemudian margarin, garam juga masuk. Ini teman-teman, selanjutnya adalah takaran air. Jadi total kalau 500 gram terigu ya kisaran 900 gram adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan masukkan saja teman-teman yang kita gabungkan dengan adonan yang awal tadi ya, seperti ini. Jadi ini total 1 kilo tepung kering atau kurang lebih 1,8 sampai 1,9 lah, tergantung takaran gulanya kan menyesuaikan ya teman-teman ya. Nanti kalau lebih banyak dia akan lebih berat lagi takaran gulanya. Nah, ini kita pasang saja ya teman-teman ya. Nah, oke, ini sudah terpasang. Kita juga sudah siapkan alatnya ya teman-teman ya. Kita tes. Ini di speed 1. Speed 1 dia sampai 80, 90, 105 watt ya. Di speed 1 untuk pengadonan 1 kilo tepung 120 malahan tuh, naik 125. Nah, teman-teman perlu diingat
pengadonan di awal itu paling berat ya teman-teman ya. Jadi yang membutuhkan tenaga ekstra itu di awal. Makanya dayanya langsung besar ya teman-teman ya. Nah, dia kalau udah jalan malah turun tuh 105 tuh. 112. Jadi fluktuatif di kisaran tadi paling tinggi 126 ya kayaknya ya. Nah, selanjutnya kita naikkan ke speed 2. Nih, malah turun teman-teman 70. Jadi lebih ringan lagi ya malah teman-teman ya. Ini real 1 kilo tepung malah turun tuh 80 wattan. Nah, mulai naik lagi ya teman-teman ya. Pasti naik lah ya. Dia adonan ini semakin lama teraduk, semakin mendekati kalis, dia akan semakin ringan ya teman-teman ya. Nah, ini di speed 2 sudah jalan 121, 128, 129. Jadi untuk speed 2 maksimal dia sampai 129 ya teman-teman ya. Nah, kita naikkan lagi speed 3. Nah, speed 3 ini adalah batas maksimal ya untuk ngadon 1 kilo tepung kecepatannya. Jangan lebih dari itu karena kasihan mixernya ya. Karena pokoknya yang disarankan itu maksimal speed 3. Nah, di sini di speed 3 dia di kisaran 177. Bayangkan teman-teman, seriusan ya. Ini 1 kilo tepung kering teman-teman. Menggunakan stand mixer. Stand mixer loh ya, bukan hand mixer ya. Teman-teman bisa dilihat dayanya. Tuh, fluktuatif di kisaran itu ya teman-teman ya. Jadi ngadon 1 kilo tepung, tepung kering 2 kilo adonan, itu paling tinggi 195 atau 196 tadi ya. Mungkin bisa naik mentok di 200 watt ya teman-teman ya. Tapi kalau dinaikkan di speed 4, 5 bahkan 6 nanti bisa lebih tinggi lagi. Tapi nggak mungkin untuk adonan berat seperti ini kita adonan berat. Adonan berat ya. Jadi seriusan teman-teman. Ini berdasarkan tes alat ya, ini nyambung nyolok langsung loh teman-teman seperti ini ya, nggak ada setting-settingan, ini nyolok langsung ke mixernya. Bayangkan teman-teman, Mito MX700 Maxi Mixer dengan kapasitas 7 liter, kita tes ternyata untuk penggunaan listriknya sangat hemat banget, nggak nyampe 200 watt, 200 watt paling maksimal ya teman-teman ya. Untuk 1 kilo tepung, 1 kilo tepung kering hampir 2 kilo adonan kita timbang ya biar lebih yakin lagi. Ini kita ke nol dulu, kita timbang saja ini adonannya. Nah, 1883, hampir 1,9 kilo adonan kalau jadi adonan. Hanya butuh 200 watt, apalagi adonan yang ringan-ringan tadi sangat rendah banget. Pokoknya ini seriusan. Dari ditulisan 150 sampai 1500 watt, itu yang terpakai realnya hanya kisaran 200 watt maksimal. Itu pun adonan berat ya. Jadi kalau berdasarkan tes seperti ini, listrik rumah yang 450 watt pun bisa ya teman-teman ya. Nah, ini resep Papa lanjutkan karena ini untuk buat roti bakar Bandung ya teman-teman. Resep Papa lanjutkan sampai kalis maksimal. Nah, jadi pokoknya recommended banget. Yang kalau berdasarkan ini yang listrik 450 watt pun kuat berdasarkan tes ini ya teman-teman ya. Walaupun disarankan minimal ya 900 ke atas lah.
Nah, semoga bermanfaat. Rekomendasi dari resep Papa ini berdasarkan tes real. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.